Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Kita bertemu lagi dalam pertemuan kita. Topik khotbah hari ini berbicara tentang mewaspadai pikiran sendiri. Ada dua pertanyaan yang mengusik kita ya setelah mengikuti khotbah-khotbah saya akhir-akhir ini. Yang pertama adalah apa untungnya menjadi seorang Kristen dibanding dengan mengikuti agama lain? Kita sebagian besar dari saudara-saudara yang mendengarkan khotbah ini ada yang terlahir sebagai orang Kristen, lahir dari keluarga Kristen, orang tua Kristen, dan sampai saat ini masih bergereja, masih beribadah bersama-sama dengan saya. Atau juga ada yang beberapa orang yang baru mengikuti Tuhan Yesus setelah dewasa. Tentu saudara akan bertanya setelah mengikuti seri-seri khotbah saya itu, apa untungnya saudara menjadi orang Kristen dibanding dengan yang lainnya? Terus kemudian pertanyaan yang kedua adalah dari semua khotbah pengajaran yang pernah didengar, mungkin beberapa dari saudara berada di gereja yang lainnya atau pernah mendengar khotbah-khotbah dari YouTube, baik di pengkhotbah dari Indonesia maupun pengkhotbah dari luar negeri. Di situ ada banyak rupa-rupa pengajaran, dan saudara akan bertanya dalam hati, jadi manakah yang harus didengar dan ditekuni? Jenis khotbah apa yang harus saya ikuti? Saya mengelompokkan topik khotbah itu yang dibagikan oleh banyak pengkhotbah dewasa ini itu terbagi atas dua kelompok utama. Ya, jika kita memperhatikan topik-topik khotbah tadi yang dibagikan atau diberitakan oleh pengkhotbah zaman sekarang ini, maka ada satu perbedaan yang menyolok dengan tulisan-tulisan para rasul atau khotbah-khotbah para rasul yang dituangkan di dalam surat-surat mereka. Para rasul menekankan jemaat memiliki ketaatan kepada Sang Tuan dan perubahan karakter, gaya hidup yang berubah demi menyenangkan Sang Tuan kita, yaitu Yesus Kristus, yakni hidup di dalam kekudusan. Sedangkan pengkhotbah pada zaman sekarang, terutama yang aliran karismatik dan yang menganut paham ataupun doktrin word of faith, perkataan iman, penekanannya biasanya berkisar pada 3 pokok, yaitu 1, Tuhan adalah penolong sejati. Jadi kalau saudara mengikuti Yesus Kristus adalah suatu asuransi atau jaminan bahwa Tuhan pasti mempedulikan Anda, pasti memperhatikan kesulitan-kesulitanmu dan siap untuk menolong. Terus yang kedua, segala perkara dapat dibereskan dengan iman. Sehingga orang-orang yang mempercayai pengertian ini, itu iman itu akan dibagi di dalam 2 jenjang. Yang pertama adalah iman yang membawa pertobatan. Ketika orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mempercayai Yesus dan itu adalah iman pertobatan. Terus yang jenjang yang kedua adalah iman yang melahirkan kuasa. Ketika iman itu sudah semakin matang di dalam diri seseorang, iman itu menghasilkan kuasa dan kuasa itu melahirkan mujizat. Kuasa itu menggerakkan kuasa Allah dan menyatakan mujizat atau tanda-tanda ajaib. Itu sebabnya orang-orang yang percaya kepada word of faith itu mereka mempercayai mujizat, mempercayai kuasa iman. Terus yang ketiga, Allah lebih besar dari segala perkara. Sehingga saudara sering mungkin dahulu menyanyikan Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, persoalanku biasa, dan seterusnya. Topik-topik tersebut sebetulnya tidak salah. Ya, topik tersebut akan tepat untuk saudara yang masih bayi-bayi rohani, yang masih perlu susu rohani. Bayi-bayi rohani itu membutuhkan perawatan ekstra. Saya memberikan sebuah kisah, ini kisah nyata, benar-benar terjadi, yang diceritakan oleh teman saya yang pernah melayani satu pedesaan ya, di pelosok di tempat kita ini, di Lampung. Dia bercerita pada suatu saat dia didatangi oleh seseorang petani yang tinggal di Umbul ya, di Udik ya, di pegunungan begitu. Petani itu berkata, saya mau menjadi Kristen. Kemudian orang itu bercerita, beberapa waktu yang lalu sebelum dia tinggal di Udik itu, di Umbul tadi, dia pernah bekerja di Jakarta. Dia masih lajang, belum menikah. Dia tinggal di Jakarta, bekerja dengan seorang majikan ya sebagai pembantu rumah tangga. Terus kemudian pada waktu dia bekerja itu dia berkenalan dengan seorang gadis yang juga pembantu rumah tangga di Jakarta dan akhirnya mereka menikah.
Dan ketika mereka menikah, mereka keluar dari pekerjaan tersebut dengan hasil tabungannya. Mereka membeli tanah di Umbul, di pegunungan, ya, terpencil, jauh dari masyarakat, jauh dari tetangga, karena tanah di sana lebih murah tentunya. Terus kemudian mereka berkebun dan akhirnya sang istri hamil dan melahirkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, tetangganya satu dengan yang lain itu jauh-jauh, dan di situ belum ada puskesmas, belum ada bidan, belum ada dokter. Dan ketika istrinya tiba waktu mau melahirkan, itu tidak ada yang bisa menolong, tetangganya jauh. Terus kemudian air ketuban sang istri itu sudah pecah, ya, sudah keluar selama 3 hari, tetapi bayi itu tidak mau keluar. Dan ini suatu masa yang kritis. Terus kemudian sang istri berkata kepada suaminya, Pak waktu saya kerja di Jakarta dulu, majikan saya itu ngomong, kalau kamu punya kesulitan, kamu berdoa kepada Yesus, minta tolong, nanti dia akan datang menolong kamu. Terus kemudian si bapak itu juga cerita, aku juga dikasih tahu begitu loh. Katanya kalau saya punya kesulitan, saya berdoa aja sama Tuhannya majikan itu dan pasti akan ada pertolongan. Terus mereka akhirnya sepakat mencoba. Ya, mereka berdoa, mereka meminta kepada Yesus supaya terjadi mujizat. Dan yang terjadi adalah begitu mereka selesai berdoa, bayi itu keluar dan tidak kurang satu apapun. Bayi itu lahir dengan sempurna, padahal air ketubannya sudah 3 hari keluar. Ya, luar biasa itu mujizat, dan mereka bisa menikmati sukacita karena mereka mendapatkan anak yang pertama yang sehat. Dan ketika anaknya sudah semakin kuat, semakin gede, terus kemudian si bapak itu turun gunung dan bertemu dengan teman saya dan menyatakan kerinduannya untuk mengikuti Yesus. Ini adalah salah satu contoh orang-orang yang membutuhkan mujizat karena itu adalah jalan untuk menuju kepada pertobatan. Dan orang yang baru mengalami seperti itu sebetulnya masih di dalam kategori bayi-bayi rohani. Dan ini membutuhkan perawatan ekstra tentunya karena dasar atau fondasi imannya belum teguh. Tetapi jika segala perkara dapat dibereskan dengan mudah melalui penekanan iman dan topik itu tidak berkembang, tidak dikembangkan di dalam khotbah-khotbah selanjutnya secara bertanggung jawab sesuai dengan maksud Allah yang sesungguhnya untuk memanggil umatnya menjadi umat yang disiapkan untuk pembangunan rumah rohani, maka ada dua kerugian jika khotbah-khotbahnya itu hanya berhenti di seputar dengan mujizat dan kuasa. Dua kerugian itu adalah, satu, jemaat akan menjadi lambat menjadi dewasa atau bahkan mungkin tidak pernah menjadi dewasa. Terus kerugian yang kedua adalah orientasi hidup jemaat bukan pada Tuhan lagi tetapi pada materi, kepada yang fana ini. Nah, maksud topik ini disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah mengapa ada orang-orang yang tidak mengembangkan topik yang dia khotbahkan, ya, tapi berhenti hanya seputar kepada mujizat, seputar kepada pertolongan. Dan saya katakan tadi bahwa topik ini tidak dikembangkan secara bertanggung jawab karena ada maksud-maksud di baliknya. Ya, jika pengkhotbah menyampaikan topik-topik seperti ini, itu ada satu maksud untuk menarik keuntungan pribadi untuk dirinya sendiri. Misalnya keuntungan materi supaya bisa memperkaya diri, ya, atau juga keuntungan psikologis, mendapat ketenaran, ya, misalnya dengan mengeksploitasi kesaksian-kesaksian yang spektakuler, ya, pertobatan yang spektakuler dengan tanda-tanda ajaib, dengan mujizat-mujizat gitu, ya. Pasti orang mengagumi, pasti orang memberikan penghargaan yang berlebihan gitu. Nah, saudara, ini keuntungan psikologis dari seorang yang menyampaikan tanda-tanda seperti itu. Nah, bahaya ini dibuktikan dengan bahwa banyak orang Kristen memandang gereja seperti memandang pertapaan di gua-gua keramat. Akhir-akhir ini kita melihat agama itu sebagai berhala yang baru. Saudara, ini paradoks sekali dengan jemaat yang mula-mula. Jemaat mula-mula, kalau saudara perhatikan, itu suatu jemaat yang luar biasa. Ada satu perbedaan yang dramatis jika kita membandingkan dengan umat perjanjian lama. Kalau saudara melihat mulai dari Musa lah, ya, sampai kepada raja-raja pada waktu itu selalu Allah tampil dengan mujizat untuk membela orang-orang Israel. Ketika mereka kepepet
Tuhan berperang di depan mereka, berperkara di depan mereka, dan mengusir semua musuh mereka, menghancurkan semua musuh yang membahayakan Israel. Tetapi di dalam perjanjian baru, saudara bisa melihat dalam sejarah bagaimana orang-orang Kristen itu sepertinya dibuat oleh Tuhan tidak memiliki Allah yang perkasa seperti orang-orang zaman perjanjian lama. Mereka ditangkap tapi mereka tidak pernah bisa keluar dan akhirnya mereka mati. Kalau tidak di arena pertarungan dengan binatang buas, dengan singa, dengan harimau, atau mereka harus mati di tangan gladiator, atau mereka disalibkan dan dibakar hidup-hidup. Orang zaman sekarang itu sangat berbeda. Banyak orang tertarik menjadi Kristen karena mereka tertarik kepada mujizat, karena tertarik kepada kemakmuran. Ya, akhirnya agama ini menjadi berhala yang baru. Terus kekristenan bisa, bahaya yang kedua, kekristenan itu bisa mulai kehilangan substansinya, intinya, dasarnya dari pengajaran Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan kita ada khotbah bukit tentang apa yang membuat seseorang itu mestinya bahagia. Dan di situ tidak pernah disebutkan di dalam khotbah bukit itu dasar untuk mendapatkan kebahagiaan itu, misalnya kalau dia menjadi seorang yang kaya raya, kalau dia sembuh dari penyakit. Enggak, bahkan itu berbicara tentang hal-hal yang tidak diminati oleh orang-orang di dunia ini. Sehingga kalau ini semuanya tidak disampaikan kepada jemaat kita pada saat ini, maka kekristenan kita akan kehilangan substansinya, kehilangan dasarnya, kehilangan intinya. Dan akhirnya ajaran Tuhan kehilangan tujuannya. Tujuan kenapa Tuhan mencari orang, Tuhan memanggil kita semuanya menjadi murid-muridnya. Nah, saudara, saya harus mengakui bahwa saya sangat beruntung karena Tuhan menangkap saya sebelum terlambat. Di akhir-akhir ini saya dicelikkan atau dibukakan mata rohani saya bahwa penekanan kepada iman mujizat itu bukan poin pewartaan Injil yang sejati, yang terutama. Karena jemaat kalau kita hanya tanamkan perkara-perkara mujizat, perkara-perkara kemakmuran, itu menjadi tidak memikirkan kekekalan, tidak memikirkan mengumpulkan harta di sorga. Sebaliknya hanya berpikir bahwa kehidupan di bumi ini seakan-akan akan berlangsung lama atau bahkan selama-lamanya. Ketika pengajaran hanya menekankan Allah sebagai Jehovah Jireh atau Allah yang mencukupi saja, hasilnya banyak orang Kristen tidak bertanggung jawab atas hidupnya, keluarganya maupun lingkungannya. Karena pola berpikirnya dirusak oleh konsep yang merendahkan Allah dan mengecilkan tanggung jawab Kristiani untuk menjadi terang dan garam. Padahal firman Tuhan berkata di dalam Matius 16 ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan para malaikatnya, dan kemudian akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sejajar dengan Wahyu pasal yang ke-20. Saya akan bacakan ayat 12 sampai 14. Dan aku melihat orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu, lalu dibukalah kitab-kitab dan sebuah kitab yang lainnya, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati itu dihakimi berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu sesuai perbuatan mereka. Laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, maut dan Hades juga menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan Hades dilemparkan ke dalam lautan api. Inilah kematian yang kedua, lautan api. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 13b itu mengatakan, mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Saya tidak akan membahas di dalam ayat yang ke-12 tentang kitab-kitab, mungkin lain waktu kita mempunyai kesempatan untuk membahasnya, tetapi saya mau menekan kepada saudara di ayat yang 13b tadi, bahwa dasar penghakiman setiap orang, entah dia orang non-Kristen atau orang Kristen, itu adalah perbuatannya. Orang Kristen akan dihakimi menurut perbuatannya, bukan menurut apa yang dia percayai. Jadi, masuk akalkah seorang yang tidak mau membereskan hidupnya itu masuk ke sorga? Untuk Anda yang tidak percaya bahwa Anda akan dihakimi menurut perbuatan karena terlanjur meyakini pada satu kepercayaan bahwa kalau kita percaya kepada Yesus, itu sudah menjamin keselamatan masuk ke sorga. Percaya bahwa firman yang saya sampaikan tidak relevan dengan doktrin yang Anda percayai, bahwa seakan-akan
keselamatan itu mudah didapat asal percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, maka saya akan memberikan beberapa contoh di bawah ini untuk saudara pertimbangkan. Jika ada seorang yang sampai akhirnya tidak mau melepaskan diri dari kebiasaan berzina, menyeleweng. Jika seorang itu membiarkan dirinya dirasuk dengan sifat banci atau lesbi atau homoseksual, masakan bisa masuk surga dengan gampang. Anda seorang Kristen yang rajin ke gereja, tetapi Anda suka menyakiti hati istri atau hati suami atau anak-anak dengan perkataan dan perbuatan, sehingga mereka penuh dengan kepahitan. Coba logikanya bisa masuk surgakah orang yang seperti itu? Anda seorang yang serakah, menghancurkan usaha orang lain dengan kejam. Anda suka memfitnah, menjelekkan orang lain, menceritakan atau menyebarkan luas aib orang lain, puas dengan kesusahan orang lain, atau Anda seorang pemabuk, penipu, pencuri, pejudi, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang seperti ini masih ditoleransi masuk surga oleh Tuhan karena ia seorang Kristen? Tentu jawabannya adalah tidak. Ya. Menurut saya, sejarah kekristenan itu adalah bukti nyata bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah benar. Contoh ya, Bapak Ibu Saudara, saudara tahu tentang kerajaan Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur yang ibu kotanya adalah Konstantinopel yang dibangun oleh Kaisar Konstantin yang pertama. Pada tahun 1453, kerajaan Kristen yang jaya itu, yang pada waktu itu rajanya adalah Konstantinius IX, kota Konstantinopel itu berhasil ditaklukkan oleh bangsa Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II. Padahal kota itu dibentengi 2 lapis benteng, tetapi itu bisa diterobos oleh orang-orang Turki Utsmani, dan saudara tahu sekarang ini Konstantinopel sudah berubah menjadi namanya Istanbul, dan kekristenan di sana menjadi minoritas, bahkan gereja-gereja itu diubahkan menjadi rumah ibadah agama lain. Ya, kita mungkin bertanya kenapa kok Tuhan izinkan Konstantinopel ini sebagai lambang kekristenan pada waktu itu, kejayaan Kristen pada waktu itu kok bisa runtuh ya, bisa direbut oleh bangsa lain, apalagi bangsa yang tidak mengenal Kristus. Contoh yang lainnya, di baru-baru ini ada peperangan di wilayah Kaukasus antara negara Armenia bekas pecahan Uni Soviet dengan Azerbaijan. Armenia 99% adalah orang-orang Kristen Armenia, dan Azerbaijan 99% adalah memeluk agama Islam. Dan ketika pertempuran 45 hari, orang-orang Armenia yang menguasai wilayah Nagorno-Karabakh itu dipukul mundur dengan ribuan orang tentara Armenia yang terbunuh, dan akhirnya wilayah tersebut direbut oleh Azerbaijan. Nah, dengan dua contoh sejarah ini, sepertinya Tuhan kita ini kalah dengan Tuhan orang lain. Kita tahu bahwa mayoritas Kristen atau negara yang pro kepada gereja bukan jawaban yang tepat untuk kepentingan Tuhan. Juga bukan hal yang menguntungkan buat pertumbuhan iman Kristiani yang benar. Karena apa? Eropa adalah bukti nyata. 16 abad raja-raja Kristen Eropa memfasilitasi gereja seperti anak emas. Ya, didukung secara finansial, didukung secara politis, ya. Tapi nyatanya ketika fasilitas itu dihapus sejak Eropa menjadi sekuler, langsung masyarakatnya menjadi rusak moralnya, dan mereka meninggalkan gereja. Tingkat kehadiran gereja dibanding dengan populasi sebuah negara itu di Eropa tidak lebih daripada 4%. Segala perbuatan adalah manifestasi yang ada di dalam hati seseorang. Itu sebabnya Tuhan pertama tidak melihat apa yang dia lakukan, tetapi apa yang ada di dalam hatinya. Sekalipun apa yang dilakukan menurut masyarakat, menurut media massa adalah bagus, adalah luhur misalnya, tetapi jika di dalam hatinya itu tidak ada ketulusan, tidak ada kemurnian, tidak ada kekudusan, maka apa yang ada di permukaan tadi, apa yang dilakukannya itu sebetulnya seperti kain kotor, kain gombal.
Di dalam Matius pasal 15 ayat 19, Tuhan berkata, karena dari hati timbul pikiran-pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, dosa-dosa seksual, pencurian, kesaksian palsu, dan fitnah. Saudara yang dikasih Tuhan, orang tidak melakukan perbuatan yang najis atau perbuatan jahat itu tiba-tiba muncul begitu saja, kecuali orang gila, ya kecuali orang yang kesurupan. Tetapi ketika orang itu normal dalam jiwanya, pikirannya, maka dia mampu untuk memikirkan, mampu merencanakan. Saudara yang dikasih Tuhan, orang membunuh itu bukan karena tiba-tiba ada dorongan membunuh, tetapi dimulai dengan kebencian, dimulai dengan kepahitan hati. Orang menfitnah itu bukan langsung nyerocos mengucapkan fitnah, tapi karena ada iri hati, ada tidak senang, ada kebencian. Orang berzina itu bukan langsung terus kemudian nemplok, terus kemudian langsung melakukan hal yang najis tadi. Karena dengan melihat, mulai tertarik, terus hatinya mulai tergoda. Hati dan pikiran adalah satu tempat iblis menyerang. Maka hati dan pikiran kita ini, Bapak Ibu Saudara, itu sebetulnya adalah medan peperangan. Tampaknya sepele, tampaknya tidak ada apa-apanya, tetapi sebetulnya adalah medan peperangan. Iblis berusaha untuk merebut. Ya, seperti sekarang ini ada pertempuran di daerah Kaukasus antara Armenia dengan Azerbaijan yang memperebutkan satu daerah pegunungan di perbatasan mereka. Nah, otak kita, pikiran kita itu sebetulnya wilayah yang diperebutkan. Kemudian iblis jika berhasil masuk, dia akan menduduki dan mulai mengendalikan. Karena pikiran manusia itu adalah pusat pengendalian keputusan seseorang. Jadi kalau iblis bisa menguasai, maka dia bisa mengendalikan keputusan seseorang. Pikiran kita ini kalau di komputer ya, itu seperti yang disebut prosesor. Dan iblis berusaha untuk memasukkan virus untuk membuat kita ini error. Nah, virus itu adalah tabiat dosa. Saya memberikan contoh nyata bagaimana cara iblis mengendalikan pikiran seseorang dan mengubah moralitas seseorang. Iblis dapat mengubah dan mengendalikan pikiran seseorang. Itu terus terang bagi saya saat ini cukup mengherankan. Benar ya, bagaimana orang itu bisa berubah drastis sehingga menjadi orang yang benar-benar asing ya dalam pengenalan saya dan tidak mengenal kebenaran atau bahkan standar moralnya itu runtuh. Berikut ini contoh-contoh orang yang dirusak moralnya. Saya pernah mempunyai langganan satu warung mie rebus, ya itu salah satu favorit saya. Dan ibu dan bapak yang menjual mie rebus itu sudah begitu akrab dengan kami pada waktu itu. Pada suatu saat ketika saya lagi menikmati mie itu, ibu itu menceritakan tentang keponakannya yang terpaksa bercerai dengan istrinya. Nah, saya mau ceritakan tentang istrinya ini. Istrinya awalnya adalah istri yang baik dengan akhlak yang normal secara kejiwaan. Ya. Lantas ia bekerja di suatu perusahaan besar yang mempekerjakan banyak wanita. Istri ponakan dari penjual mie tadi, ya, berkenalan dengan seorang wanita di tempat kerjanya tadi. Entah bagaimana jadinya sang istri dari ponakannya itu berubah 180 derajat sejak dia mengenal kenalan wanita yang dia kenal di tempat kerja tadi. Istri itu berubah menjadi seorang lesbi, yaitu wanita suka dengan wanita. Dan ketika aib itu terbongkar, wanita itu memilih bercerai dari suaminya, meninggalkan suaminya, dan memilih tetap bersama dengan kekasihnya yang adalah seorang wanita juga. Luar biasa. Bagaimana seorang ibu yang sudah pernah menikah dengan seorang pria, sudah melahirkan anak, itu bisa meninggalkan keluarganya demi kekasihnya yang sesama jenis. Di dalam 1 Tesalonika pasal 3:13, jelas mengajarkan tentang harapan Allah bahwa kehidupan orang-orang pilihannya haruslah kedapatan tidak bercacat dan tetap kudus sampai akhir. Kenapa Bapak Ibu? Karena apa? Karena ketidakkudusan itu membuka untuk iblis bisa masuk, membuka jalan buat iblis itu masuk. Ketidakkudusan itu sama seperti bau busuk yang dipancarkan satu bangkai begitu yang mengundang lalat itu datang. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya ia meneguhkan hatimu tak bercacat dalam kesucian di hadapan Allah dan Bapa kita pada kedatangan Tuhan kita Yesus bersama-sama orang-orang kudusnya. Hal ini diulang di dalam Kolose 1 ayat 22, 1 Timotius pasal 6 ayat 14 yang menekankan betapa hati manusia itu harus diubah, ditransformasi untuk bisa menjadi tidak bercacat, tidak ada defek atau tidak ada cacat di dalam hati seseorang
dan diubah menjadi orang yang kudus, orang yang suci, orang yang murni di hadapan Tuhan. Mari kita periksa 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 15. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, perhatikan kata yang berikut ini yang saudara benar-benar harus memberikan perhatian penuh ya. Pertama, rebutlah hidup yang kekal. Di dalam ayat yang ke-12 tadi, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, merebut hidup yang kekal ini adalah sebuah perintah, suruhan. Ada kata lah itu berarti sebuah suruhan, sebuah perintah. Artinya Bapak Ibu, untuk mendapatkan hidup yang kekal itu tidak diberikan sekonyong-konyong. Ya, tidak diberikan dari surga jatuh blek untuk saudara terima, tidak. Tetapi ini adalah sebuah usaha, sebuah langkah yang saudara harus perjuangkan. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa kehidupan manusia ini dipenuhi dengan ranjau-ranjau di depan. Jika saudara salah melangkah, saudara salah menginjak, dan saudara menginjak ranjau tadi dan meledak, saudara habis. Nah, ranjau-ranjau itu adalah pesona-pesona dunia. Ranjau-ranjau itu adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, kalau kita salah melangkah karena kita tidak waspada, orang bisa menginjak ranjau tadi dan akhirnya meledak di situ dan hancurlah dia. Terus yang kedua, ayat yang ke-12 dikatakan di situ, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Untuk saudara merebut hidup yang kekal, maka saudara harus melakukan pertandingan, harus menjalani pertandingan, yaitu pertandingan iman yang benar. Karena ada orang-orang yang mengikuti aturan yang keliru, mengikuti cara beriman yang keliru. Nah, untuk saudara bisa merebut hidup yang kekal tadi, Tuhan menekankan, pakailah pertandingan iman ini dengan benar. Ya, bertanding dengan benar. Jadi, saudara mau nggak mau, saudara harus mengerti aturan-aturan yang Allah tetapkan itu dengan benar. Kalau saudara nggak ngerti, saudara ngambil keputusan sendiri, saudara hanya berpikir apa yang saudara pikirin itu benar, maka saudara bisa salah melangkah. Yang ketiga, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan bercela. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sebuah pertanyaan. Mungkinkah seorang itu bisa tidak bercacat? Mungkinkah seseorang itu bisa tidak bercela? Bapak Ibu, kalau saudara mengatakan atau bertanya kepada saya, apakah saya sudah tidak bercacat dan tidak bercela? Saudara, saya akan katakan saya belum sempurna. Tetapi saya menuju kepada kesempurnaan. Saya menuju kepada kondisi yang tidak bercacat. Ada satu kesungguhan dalam hati saya melangkah dari hari ke hari, setiap hari saya membereskan pikiran saya, perasaan saya, dan tingkah laku saya supaya tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan. Nah, masalahnya banyak orang Kristen tidak bersedia menuruti firman Tuhan supaya ia tidak bercacat dan bercela. Banyak orang hanya mau mengikuti kemauannya sendiri, seleranya sendiri, semaunya sendiri, yaitu jalan pikirannya sendiri. Terbukti banyak orang pergi ke gereja, mendengar khotbah yang baik dan benar, baik di mimbar gereja atau di khotbah-khotbah secara online di YouTube, membuka buku, membaca buku-buku rohani, renungan rohani, tetapi tidak memberi perhatian yang memadai, ya sehingga mereka tidak banyak berubah. Saya mau tegaskan buat Bapak Ibu Saudara, pendidikan teologi, karunia-karunia roh tanpa perubahan pola berpikir atau mindset dan perubahan nilai diri atau integritas tidak akan dapat dengan serta-merta mengubah seseorang dari karakter manusia lama kepada karakter Kristus. Nah, ini pada kenyataannya orang-orang yang mendapat karunia roh, misalnya mendapat karunia penglihatan, karunia berbahasa roh,
karunia kesembuhan mujizat, atau orang-orang yang lulusan sekolah Alkitab, sekolah teologi ya. Dan saya ketemu dengan mereka, banyak dari mereka itu tidak bisa menjadi saksi Kristus yang baik. Karakter mereka tetap jelek, kebiasaan mereka tetap buruk. Saya mempunyai teman laki-laki pada waktu muda dulu ya, sebelum saya menikah. Teman saya ini mendaftarkan diri di satu STT di Jakarta. Tetapi kebiasaan untuk bersenang-senang, minum-minuman di nightclub, ya itu tidak bisa hilang. Dan dia hampir setiap malam itu mengunjungi nightclub di Jakarta. Orang yang aktif melayani, mengaku sering dapat penglihatan, pernyataan roh, itu belum tentu memiliki karakter yang bagus. Tapi banyak dari mereka itu saya bertemu malah sebaliknya antagonis dengan apa yang di dalam kehidupan rohani mereka. Karakter mereka itu tetap kacau. Ketika awal-awal saya menjadi Kristen dan melayani Tuhan, saya dulu berpikir bahwa orang yang dibaptis Roh Kudus, artinya orang yang mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus, tanda-tanda ajaib, itu mereka sudah benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan melihat kenyataan-kenyataan di atas, saya katakan sekarang itu salah besar. Karena baptis yang arti aslinya berasal dari kata Yunani baptiso, itu artinya ditenggelamkan. Maka harusnya seseorang yang tenggelam di dalam Roh Kudus mestinya berkarakter Kristus, karena lingkungannya, karena dunianya itu sudah dunia yang dipenuhi dengan karakter Kristus, menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan yang benar, yang kudus, yang berkenan. Banyak orang tidak tertarik membaca Alkitab secara rutin. Banyak orang tidak tertarik untuk pergi beribadah ke gereja, apalagi mendengar khotbah yang online. Ya, pada kondisi PSBB ini atau lockdown ini ada banyak orang yang benar-benar memanfaatkan waktu PSBB ini bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi bahkan meluapkan keinginan dagingnya. Mereka itu dengan gampang, dengan sembrononya itu mencueki firman Tuhan, tidak peduli pada firman Tuhan. Saya pernah berkunjung kepada satu keluarga, ketika saya melirik buku Alkitabnya, saya lihat debu yang menutupi lapisan covernya Alkitab itu sangat tebal sekali. Saya bisa membayangkan kalau debunya sebegitu tebal, berarti paling tidak buku itu tidak pernah disentuh, tidak pernah dijamah, bisa 3-4 bulan. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak sadar bahwa hidup ini singkat, kapan saja bisa berakhir. Saya memberikan ilustrasi sebagai berikut ya. Saya ini orang yang paling suka dengan mie ayam. Jika saya pergi kemana-mana, pergi keluar gitu ya, pas jatahnya makan siang itu, biasanya kalau saya nggak bersama dengan orang lain atau yang tidak suka mie, maka saya pasti akan pergi ke warung yang menjual mie ayam, ya, daripada ke warung atau restoran lainnya. Walau sudah berulang-ulang saya makan mie ayam tersebut ya, saya itu nggak pernah bosan. Dan apapun rasanya, kalau itu mie ayam, ya itu pasti saya senang. Ya mau makan terus gitu, mau pesan repeat order terus gitu ya. Nah, saudara, harusnya dengan firman Tuhan itu kayak begitu. Mungkin saudara sudah membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu sekali, tetapi kalau saudara itu memiliki rasa haus dan lapar, memiliki kesukaan, maka itu bisa diulang-ulang. Ya, bisa berkali-kali saudara membaca ayat yang sama gitu dan saudara meresapinya dengan sungguh-sungguh. Tapi kenyataannya ada banyak orang Kristen tidak pernah merasa bersalah walaupun mereka tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran firman Tuhan. Padahal apa yang saya bagikan, apa yang saya sharingkan selama ini baik tertulis maupun khotbah secara lisan seperti ini dan juga banyak hamba-hamba Tuhan beritakan itu sebetulnya adalah harta terpendam. Tahu saudara tentang harta terpendam? Kalau saudara lihat film-film tentang pirates ya, tentang bajak laut itu ya, mereka itu suka menanam harta mereka di pulau-pulau ketika mereka habis merampok begitu, menanam di pulau-pulau begitu. Nah, mungkin bajak laut itu sudah ketangkap atau ketembak mati oleh tentara, terus kemudian petanya itu
jatuh kepada orang awam, dan orang-orang awam itu berusaha untuk mencari harta karun tersebut, ya, dengan harapan mereka menemukan dan mereka bisa menjadi kaya raya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada harta karun yang jauh tidak ternilai lagi, ya, dibanding dengan harta karunnya bajak laut, yaitu harta karun surgawi. Itu sebabnya Tuhan mengatakan di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Kenapa disuruh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu daripada semuanya? Matius pasal 6 ayat 33 ini berbicara tentang kekhawatiran. Banyak orang khawatir soal sandang, pangan, pakan, soal jodoh, soal anak, soal masa depan, dan sebagainya. Tetapi saya mengingatkan kepada saudara, entah saudara ngeh apa tidak, ketika saudara mempercayai Allah, ketika saudara memberi hidupmu kepada Allah, maka yang semua yang ditakutkan oleh kebanyakan manusia itu tidak akan menghinggapi saudara. Ya, amin. Di dalam Matius pasal 13 ayat 44, Tuhan berkata, kerajaan surga adalah seperti harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu disembunyikannya lagi. Dan karena sukacitanya ia pergi menjual semua yang dipunyainya dan membeli ladang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini Tuhan menggambarkan orang yang menemukan harta karun tadi yang ditaruh di yang ditanam di dalam sebuah ladang yang bukan miliknya, tetapi cuma ladang sewaannya. Lantas dia berusaha untuk membeli ladang itu supaya ia bisa mendapatkan harta karun tadi. Ya, dia menjual semua propertinya, semua harta miliknya. Artinya apa? Dengan dia menjual harta miliknya yang lama ini, dia bisa membeli tanah, dia mendapatkan harta yang berkali lipat. Nah, saudara, harta atau properti yang lama itu adalah kehidupan kita yang lama, kehidupan yang najis, kehidupan yang penuh dengan keinginan dosa, kehidupan yang tidak kudus, kehidupan yang tidak bersih, pikiran-pikiran yang hanya mementingkan diri sendiri, pikiran-pikiran yang tidak peduli kepada Allah. Itulah manusia lama yang saudara harus jual. Saudara berikan di salib Tuhan Yesus, ya, untuk dipakukan di sana, dan selanjutnya saudara berjalan dengan kehidupan yang baru dipimpin oleh Roh Kudus untuk membeli harta yang sesungguhnya. Oleh sebab itu selalu ingat di dalam Matius 6 ayat 33, akan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan yang lain-lainnya dulu. Kerajaan Allah itu nomor satu. Akibat orang-orang yang tidak mau mencari kebenaran Tuhan, orang yang tidak mau mencari kerajaan Allah, tetapi pikirannya itu dicondongkan kepada perkara-perkara dunia, maka satu, mereka itu tidak pernah berubah karakternya dan kebiasaan duniawinya. Nggak akan berubah. Sulit untuk berubah. Contohnya, yang kasar tetap kasar omongannya. Bertahun-tahun ke gereja, bertahun-tahun dimuridkan, mungkin sudah dibaptis, bahkan yang mendapat karunia-karunia sekalipun itu bisa tetap memiliki karakter yang kasar. Yang pendendam tetap pendendam, yang pelit tetap pelit, yang cinta uang tetap cinta uang, yang cabul, yang pemabuk, pejudi, ya tetap begitu aja, nggak berubah. Akibat yang pertama, jika mengejar hal-hal yang duniawi, mengejar harta duniawi, bukan harta surgawi. Terus yang kedua, tidak pernah berubah cara berpikirnya. Cara berpikir yang salah itu tetap dipelihara, dipertahankan, nggak mau diubah. Contoh, orang-orang yang meyakini sebuah doktrin yang tidak alkitabiah, tetapi tetap tidak mau berubah, ya, seperti merasa yakin masuk surga karena sudah menjadi Kristen. Padahal Tuhan mengingatkan berkali-kali di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Tapi sepertinya ada selubung yang menutupi matanya, ada tutup yang menutupi matanya, sehingga nggak bisa menangkap, nggak bisa melihat ayat itu. Jadi cocong aja, sehingga kekristenannya tidak lagi menjadi terang dan garam, malah menjadi batu sandungan terus. Contoh lainnya, cara berpikir yang salah adalah urusan dengan Allah hanyalah urusan mengumpulkan berkat-berkat jasmani dengan menjual imannya, dengan mengandalkan imannya semata-mata. Dan ini akan menghasilkan kepentingan pribadi itu mengalahkan kepentingan Tuhan. Kenapa? Orang datang kepada Tuhan itu hanya untuk supaya diberkati. Orang datang kepada Tuhan hanya untuk supaya mendapatkan kesejahteraan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita hanya mengumpulkan berkat-berkat itu, sebetulnya itu
menggenapi firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 8 dan 9, bahwa umatku memuji aku hanya di bibir saja tapi hatinya jauh. Ini adalah sebuah ungkapan kesedihan Tuhan Yesus tentang bagaimana banyaknya orang-orang yang sebetulnya munafik, tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tetapi hanya memanfaatkan Tuhan. Contoh kepentingan pribadi yang mengalahkan kepentingan Tuhan itu contohnya adalah apapun dihalalkan demi untuk kesejahteraan dan keselamatan pribadi atau keluarganya. Misalnya ya, kebiasaan menipu untuk mengelabui orang-orang yang baik, yang murah hati, demi untuk bisa memanfaatkan kebaikan mereka. Untuk tujuan pribadi, bukan untuk melayani Tuhan, bukan untuk memenangkan jiwa, tapi sebetulnya hanya untuk memperkaya diri. Banyak orang pindah agama, tinggalkan Tuhan Yesus demi istri atau demi suami atau karena masalah ekonomi. Orang-orang ini tidak mempunyai kesetiaan yang abadi, kesetiaan yang kuat. Tetapi yang ada adalah kepentingan. Ketika kepentingannya tidak terpenuhi di dalam kekristenan, maka dia mudah pindah kepada kepercayaan atau iman yang lainnya. Pindah gereja karena alasan tidak bisa menerima teguran gembala, karena sakit hati atau konflik dengan rekan pelayanan yang lainnya gitu. Nah, orang-orang ini memanjakan hatinya. Orang-orang ini memanjakan hatinya, maunya dielus-elus terus. Ini memanjakan kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan Tuhan. Saudara, pindah gereja bukan sebuah solusi terbaik untuk mendewasakan roh kita. Jika Anda pindah karena kepahitan, ya, itu salah. Tetapi jika Anda pergi karena mencari firman yang sehat dan Anda mendapatkan satu pimpinan Roh Kudus, saudara belajar di situ, baru saudara memiliki ketepatan. Saudara mungkin punya pasangan yang setelah sekian lama menikah baru ketahuan boroknya, baru ketahuan jeleknya. Tetapi itu tidak menjadikan alasan saudara untuk berselingkuh atau menceraikan pasanganmu. Atau mungkin pasanganmu sudah tua, sudah sakit-sakitan, sudah tidak cantik lagi, sudah tidak gagah lagi. Itu bukan menjadi alasan kita untuk meninggalkan pasangan tersebut. Ya, karena itu menyakiti hati Allah. Tuhan berkata yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan atau dipisahkan oleh manusia. Pria atau wanita lain itu sebetulnya ya sama saja. Mau cari selingkuhan yang kayak apa, itu sebetulnya sama aja. Walaupun seakan-akan orang yang bukan istri atau suaminya itu lebih baik dari pasangan resminya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya mengingatkan kepada saudara bahwa pasanganmu yang mungkin tidak takut akan Tuhan, yang karakternya luar biasa jeleknya, itu mungkin akan menyusahkanmu, menyusahkan kehidupan ekonomimu, menyusahkan kesejahteraan keluargamu, menyusahkan pelayananmu mungkin, karena menjadi batu sandungan dalam pelayananmu. Tetapi pasanganmu yang super tadi, itu sebetulnya diizinkan Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk mendewasakanmu. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nggak usah kita punya prinsip orang dunia, habis manis sepah dibuang. Sekalipun pasanganmu itu sudah tidak produktif, tidak cantik lagi, tidak berarti bahwa kita bisa cari lagi yang lebih bagus gitu ya. Memangnya barang. Nah, saudara, mengikuti Tuhan itu bukan dengan prinsip dagang ya. Mengikuti Tuhan itu harus dengan ketulusan. Prinsip orang duniawi itu syarat dengan kedagingan, dengan perhitungan untung rugi. Tetapi prinsip orang yang benar di hadapan Tuhan, prinsip orang yang kudus adalah kesetiaan kepada Raja di atas segala raja. Terus saudara, yang ketiga, orang-orang yang tidak mementingkan kerajaan Allah dan kebenarannya itu hatinya selalu rusuh, tidak pernah berubah dari hati yang rusuh. Contoh ya, orang-orang yang hatinya rusuh itu penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan, iri hati, tidak mau mengampuni, tidak mau berdamai, merasa diri benar, tidak mau merendahkan hati. Dan ini saudara, ini sama dengan orang yang kelihatannya jongkok, mau merendahkan diri, tetapi dia jongkok di atas menara Monas. Ya, nggak ada artinya. Gitu. Terus yang keempat, tidak pernah lepas dari ikatan, termasuk ikatan dengan budaya-budaya yang tidak alkitabiah.
Alkitabiah, budaya-budaya yang sinkritisme, yang mencampurkan dengan budaya-budaya kafir, budaya-budaya yang tidak berasal dari kebenaran. Ada banyak budaya yang okultis yang mencampurkan dengan penyembahan berhala, yang mengikatkan diri dengan roh-roh jahat. Ada tahyul-tahyul yang banyak orang tidak mau lepaskan, tapi ikuti. Contohnya, kalau orang Jawa itu, orang udah melahirkan itu, ari-ari bayi itu ditanam di depan rumah terus dikasih lampu. Ya, ada orang Kristen yang saya nasihati seperti itu, tapi ya tetap jojong melakukannya seperti itu karena mereka berkata, ya ini sudah dari nenek moyang kami kayak begitu. Adat istiadat itu dianggap kadang-kadang lebih tinggi dari kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, kalau orang-orang kayak begini itu sebetulnya orang-orang yang tidak bisa lepas dari ikatan jiwani. Hal yang kelima yaitu tidak pernah mengubah prioritas hidupnya. Misalnya kebahagiaan diukur dari harta, banyaknya harta, kekayaan, atau kebahagiaan diukur dari banyaknya gelar, banyaknya prestasi, atau kebahagiaan diukur dari sanjungan, dari pengakuan dari orang lain. Jadi kalau tidak disanjung, tidak dihormati, itu sedih atau tersinggung. Sebetulnya orang-orang tersebut itu sangat tergantung kepada teman-teman, tergantung kepada orang lain gitu untuk memuji dan memuja dia. Saudara yang dikasih Tuhan, semua yang saya bagikan tadi, poin-poin yang semua tadi saya bagikan itu sebetulnya itu terolah di dalam pikiran setiap kita. Saya mengajak saudara meneliti apakah saudara pikiranmu itu sudah merdeka atau belum. Mari kita belajar dari kasusnya Petrus dan Yudas Iskariot. Saya bacakan di dalam Matius pasal 16, mulai dari ayat 21. Sejak saat itu Yesus mulai menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menderita banyak hal dari para tua-tua, imam-imam kepala, maupun ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kemudian Petrus menarik Yesus ke samping, menegurnya dan berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu dari engkau. Hal ini tak akan pernah terjadi padamu. Akan tetapi Yesus berbalik dan berkata kepada Petrus, enyahlah dari hadapanku, hai iblis. Kamu adalah batu sandungan bagiku, sebab engkau tidak menetapkan pikiranmu pada hal-hal dari Allah, melainkan hal-hal dari manusia. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika ada yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya sendiri, memikul salib dan mengikuti aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara perhatiin baik-baik. Petrus di sini, di pasal 16 sebelumnya itu disanjung oleh Tuhan karena dia orang yang pertama menyatakan atau mendeklarasikan bahwa Yesus itu adalah Mesias, dan Yesus memberikan penghormatan kepada Petrus. Pada waktu dia mendapat penghormatan seperti itu, sebetulnya Petrus ini nggak menangkap apa yang diinginkan oleh Tuhan, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dia hanya merasa ketika dia mengatakan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dia berpikir bahwa dia akan menjadi seorang punggawa, seorang perdana menteri di dalam kerajaan kekaisaran Yesus nanti. Pikirnya seperti itu. Karena konsep orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka merindukan sebuah kerajaan rakyat seperti zaman Daud dan zaman Salomo. Ya. Petrus sudah memikirkan akan menjadi orang penting di dalam kerajaan tersebut. Ya. Nah, tapi pada ayat yang ke-21, malah Yesus menubuatkan atau meramalkan tentang kematiannya, dan kematian yang mengerikan, kematian yang dikhianati oleh orang-orang Farisi, oleh ahli-ahli Taurat. Maka Petrus, karena dia sudah mempunyai konsep yang keliru tentang kemesiasan tadi, dan itu dicangkokkan dalam pikirannya, maka Petrus itu menarik Yesus dan berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu dari engkau. Saudara, perhatikan baik-baik. Petrus menggunakan kata Allah menjauhkan hal itu daripada engkau. Artinya apa? Petrus dia berpikir benar. Saya ulangi. Petrus mengira, dia berpikir benar. Mengira apa yang dipikirkan itu berasal dari Allah. Dan ini menunjukkan apa? Betapa banyak orang Kristen berpikir bahwa apa yang ada dalam pikirannya itu berasal dari Allah.
apa yang di dalam pikirannya itu pikirnya adalah benar, tapi sesungguhnya itu keliru. Tuhan Yesus menghardik begini, "Hanyalah dari hadapanku, hai iblis." Saudara, apakah ini hanya sekedar ungkapan kekesalan hati Tuhan Yesus sehingga mengatakan Petrus iblis? Enggak. Sebab apa yang ada di dalam pikiran Petrus, apa yang tertanam dalam pikiran Kristus, itu sebetulnya adalah virus yang sudah ditabur oleh iblis. Itu sebetulnya adalah benih-benih kejahatan, benih-benih yang tidak kudus dari iblis itu masuk di dalam hati pikiran Petrus. Kenapa? Karena Petrus membuka pikirannya kepada cita-cita untuk mendapatkan pengakuan, cita-cita untuk mendapatkan jabatan yang tinggi, bukan cita-cita untuk kemuliaan Allah. Dan ini saudara, itu membuka peluang bagi iblis untuk masuk dalam pikiran Petrus. Maka Tuhan berkata, "Hanyalah dari hadapanku, hai iblis. Kamu adalah batu sandunganku." Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak menguduskan pikirannya, orang-orang yang tidak menguduskan hatinya, itu akan menjadi batu sandungan. Kenapa? Karena dari pikiran itu nanti tidak memancarkan cahaya kemuliaan Allah, tidak memancarkan kehidupan, dan akhirnya mencoreng nama Tuhan. Ya, ketika hati seorang itu busuk ya di hadapan manusia, di hadapan teman-teman saudaranya yang lainnya, itu akan tercium bau busuknya itu, dan orang-orang akan bisa melihat kejahatan hatimu. Dan mereka akan berkata, orang Kristen kayak gitu ya, jahat ya, pikirannya ya, atau perkataannya ya, dan seterusnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya saya mengajak saudara berpikir seperti itu dengan pengalaman Petrus seperti itu, supaya apa? Supaya saudara hati-hati dengan pikiranmu. Dan untuk bisa hati-hati dengan pikiranmu, di ayat 24 Tuhan Yesus berkata, "Jika ada yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya sendiri." Jadi menyangkali apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang ada di dalam benaknya itu, apa yang jadi pengertiannya selama ini, engkau sangkali, engkau tolak. Ya, oh ini pikiran ini tidak berasal dari Tuhan, oh ini pikiran ini salah, oh ini pikiran ini najis, oh pikiran ini tidak kudus, oh keinginan ini tidak sesuai dengan keinginannya Bapa, ini harus dilepaskan, ini harus disangkali. Terus yang kedua, terus kemudian memikul salibnya, memikul salib Tuhan. Itu sama dengan di dalam Lukas pasal 14 ayat 33, melepaskan segala sesuatu ya yang menjadi kesenangan, menjadi nyawanya selama ini, menjadi sesuatu yang memuaskan dirinya selama ini. Ya itu bisa jadi hobi saudara, hobi yang menghabiskan waktumu hanya untuk senang-senang, tetapi untuk Tuhan itu bisa nomor yang kesekian kalinya. Nah, saudara perhatiin baik-baik. Hal-hal seperti itu sebetulnya menjadi batu sandunganmu untuk mendekat kepada Allah. Dan Tuhan katakan harus pikul salib. Buang itu semuanya, artinya saudara ganti dengan satu kesenangan, dengan satu hal-hal yang menyenangkan Tuhan, dan itu artinya tanggung jawab. Saudara berani mengambil tanggung jawab. Saudara yang dikasih Tuhan, dulu saya seorang maniak televisi. Saya bisa kalau umpamanya hari libur itu ya dari sore sampai malam, sampai jam 12 malam tuh nonton televisi, apalagi kalau filmnya bagus-bagus, apalagi kalau banyak channel ya, tinggal pilih sana pilih sini gitu ya. Saya bisa nonton terus sampai larut malam gitu. Saya menjadi seorang film maniak film ya. Tetapi ketika saya menerima panggilan Tuhan, saya mengerti betapa berharganya kerajaan Allah itu. Bapak Ibu, saya bisa tinggalkan tayangan-tayangan, saya tinggalkan kesenangan-kesenangan tersebut demi untuk Tuhan. Antara lain termasuk yang seperti ini, saya harus memberikan waktu saya untuk merekam khotbah ini supaya saudara diberkati dengan firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 2 dan 27 ada sebuah pernyataan Alkitab yang menarik sekali. Di ayat 2 dikatakan, "Selama makan malam berlangsung, setan telah memasukkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Yesus." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dulu saya pernah membagikan kepada saudara, kenapa Yudas Iskariot itu mengkhianati Tuhan? Apakah hanya untuk 30 keping perak itu dan dia berharap bisa menjadi kaya? Enggak, saudara.
Sama seperti Petrus, Yudas memiliki konsep bahwa Israel ini harus jaya, Israel ini harus menjadi kerajaan, dan untuk menjadi kerajaan raya, kerajaan yang jaya, maka penjajah Romawi itu harus ditendang keluar dari tanah Kanaan, dari tanah Palestina ini. Harus dimusnahkan mereka. Dan itu dibutuhkan seorang tokoh. Dan mereka berharap bahwa tokoh itu adalah Yesus Kristus. Nah, dalam 3,5 tahun Yudas melihat Yesus ini terlalu lembek. Walaupun tanda-tanda ajaib luar biasa, tidak ada seorang pun yang seperti Yesus pada waktu itu. Dan orang-orang Israel pun mengakui tidak ada orang yang dapat berkhotbah seperti sewibawanya Tuhan Yesus. Tidak ada orang-orang yang bisa menyatakan mujizat seperti Tuhan Yesus. Nah, Yudas berharap Yesus akan mengangkat pedang, menggerakkan seluruh massa orang Israel untuk melawan Romawi. Tetapi kenyataannya tidak. Nah, Yudas karena hatinya terpincut kepada keinginan-keinginan duniawi tadi, iblis masuk. Dia menanamkan sebuah pikiran. Dikatakan di sini mengkhianati Yesus. Nah, pikirannya itu apa? Untuk menggerakkan Yesus, menggerakkan emosi Yesus. Dia buat seakan-akan Yesus kejepit, dia buat kompromi dengan musuh mereka yaitu orang-orang Farisi untuk menangkap Yesus dengan harapan, karena logikanya orang tidak mau disakiti, logikanya adalah orang itu tidak mau ditangkap, dipermalukan, maka Yesus pasti akan berontak, pasti akan melawan, dan ketika melawan mujizat itu dinyatakan, orang-orang yang menjadi musuh-musuh mereka akan dibinasakan. Itu strateginya Yudas, itu pikirannya Yudas. Maka iblis menaruhkan pikiran itu. Oh, kamu kompromi dulu, kamu berkolaborasi dengan imam-imam Yahudi tadi, ahli-ahli Taurat tadi, orang-orang Farisi. Kamu lakukan seperti itu, nanti kamu dapat 30 uang perak, sebetulnya uang kecil gitu, nggak apa-apa. Tetapi kalau Yesus nanti bangkit, kamu bisa menjadi menteri keuangan. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ketika iblis bisa masuk di dalam hati Yudas Iskariot, maka ayat 27 Alkitab mengatakan, dan setelah Yudas menerima potongan roti itu, iblis merasukinya. Karena itu Yesus berkata kepadanya, apa yang akan kau perbuat, lakukanlah segera. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ketika orang tidak mau bertobat dari pikiran yang salah, dari keinginan yang salah, maka iblis bisa mencengkram. Nah, mencengkram itu sama dengan merasuki. Bapak Ibu, ayat 27 ini, saya mau mengingatkan, orang yang kerasukan iblis, itu belum tentu berbuat gila. Saya banyak melayani pelepasan. Memang manifestasinya aneh-aneh. Memang manifestasinya mengerikan, menjijikkan. Itu jelas. Tetapi sebetulnya di dunia ini ada banyak orang, bahkan orang Kristen, bahkan pemimpin-pemimpin Kristen sekalipun, itu sebetulnya otaknya sudah dicengkram oleh iblis. Sebetulnya mereka sudah dirasuki. Orang-orang yang membenci saudara itu sebetulnya sudah orang kerasukan. Saudara yang dikasih, beberapa tahun yang lalu kita mendengar ada gereja mengalami perpecahan, pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lainnya berantem, dan mereka menggerakkan preman-preman untuk menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Bukankah itu taktik atau pikiran dari setan? Ya, bagaimana gereja itu menggunakan preman? Ya, kalau bukan gereja itu sudah kerasukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, hari-hari ini ada banyak orang Kristen, banyak orang-orang yang menjadi pemimpin itu, mereka sebetulnya sudah dirasuki. Kenapa? Karena mereka membuka pikiran mereka kepada roh jahat. Di dalam Matius pasal 10 ayat 1, Lukas pasal 10 ayat 19, Yesus berkata, sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Di dalam Matius pasal 10 ayat 1, Tuhan memberikan kuasa untuk mengusir setan-setan. Saya percaya bahwa Yudas Iskariot itu ada di dalam Matius 10, ada di dalam Lukas 10. Yudas Iskariot mengusir setan. Tetapi di dalam Yohanes pasal 13, Yohanes pasal yang 13 ayat 27, malah Yudas itu kerasukan. Jadi kan bertolak belakang.
dengan apa yang dialami oleh Yudas pada awal-awal pelayanannya, mengusir setan tapi kemudian kerasukan setan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, di sini saya belajar. Di sini saya sungguh-sungguh belajar bahwa pelayanan yang setinggi hebatnya kayak apapun oleh seorang manusia tidak menjamin orang tersebut itu kebal dari roh jahat jika pikirannya itu tidak suci, jika pikirannya itu tidak serahkan kepada Tuhan Yesus semata-mata. Ya, jika pikirannya itu tidak ditundukkan kepada Roh Kudus. Jadi saudara yang merasa aman, saudara yang sepertinya normal-normal saja, saudara beresin dirimu. Saudara teliti pikiranmu, apakah engkau seperti Yudas Iskariot ini sebetulnya atau Petrus tadi, dan jika engkau mau diselamatkan, bereskan, bersihkan pikiranmu. Jika kita runtut pola berpikir dari orang pada waktu zaman Yudas tadi, ya, konsep mesianiknya keliru, dan karakter Yudas tetap hidup di dalam dosa, maka Tuhan membiarkan Yudas masuk di dalam genggaman iblis. Ya, makanya tadi di dalam Yohanes pasal yang ke-13, Tuhan Yesus mengatakan, apa yang akan kau perbuat, lakukanlah segera. Tuhan mendidik Yudas 3,5 tahun seperti murid-murid yang lainnya. Tapi kalau waktu yang sudah diberikan oleh Tuhan itu disepelekan, disia-siakan, maka Tuhan berkata, ya udah kamu lakukan apa yang kamu ingin lakukan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita belajar, kita nggak boleh mempermainkan waktu Tuhan. Jika inilah waktu Tuhan untuk saudara mau dibentuk, berubahlah dengan cepat. Ya, cinta akan uang adalah akar kejahatan. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 ya. Itu terbukti telah membunuh hati nurani banyak orang Kristen. Bapak Ibu, jika hari ini engkau masih mengutamakan kekayaan, harta, uang itu lebih daripada segalanya, sebetulnya hatimu itu sudah dibunuh oleh si jahat. Oleh sebab itu, ujilah segala sesuatu yang ada dalam pikiranmu. Saya sangat berharap Anda benar-benar memiliki rasa takut akan Tuhan, supaya Anda tidak berpikir seenaknya dengan pikiran Anda. Maka keselamatan hanya akan berlaku jika kita mau mengubah pikiran kita ini dari pikiran-pikiran yang tidak sejalan dengan pikiran Tuhan, ya, kepada pikiran yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Karena hanya dengan kekudusan saja, yaitu pikiran yang searah dengan firman Tuhan, searah dengan kehendak Allah, orang itu dapat melihat Allah. Ya. Sehubungan dengan khotbah minggu yang lalu, saya mengajarkan tentang ketepatan untuk menuju sasaran. Ya, anak panah itu harus sampai kepada sasaran Allah. Kita harus mengerti benar apa yang ditetapkan oleh Allah dan apa yang diingini oleh Allah dalam hidupmu masing-masing. Kita semuanya beda-beda. Ya, sasaran kita beda-beda. Firman Tuhan katakan yang diberi banyak akan dituntut banyak. Saudara tidak harus menjadi seperti saya, tetapi saudara mengerjakan bagianmu masing-masing, maka engkau sudah tepat sasaran. Oleh sebab itu, latihlah dirimu terus-menerus untuk tepat mengenai sasaran yang ditetapkan Allah dalam hidupmu. Nah, dan latihan itu adalah bergumul dengan firman Tuhan. Saya seperti ilustrasikan dengan mie ayam tadi, sekalipun sudah menikmati berkali-kali, tetapi tetap rasa pengen untuk menikmatinya itu selalu ada. Demikian juga saudara, saya dorong saudara untuk terus mempunyai keinginan untuk belajar, untuk mengerti firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Dan yang kedua adalah bersedia dilatih oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu diam di dalam batin kita. Ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam pada waktu itu juga Tuhan menaruhkan Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri kita, yaitu Roh Allah yang diberikan kepada kita, dan di situ Roh Kudus itu menuntun kita melalui firman Tuhan yang kita baca. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini saya mengajar kepada saudara, jaga pikiranmu dengan penuh kewaspadaan. Jaga pikiranmu untuk tetap sehat seperti yang diingini oleh Tuhan Yesus. Seperti yang diinginkan di dalam firman Tuhan. Sampai pada waktunya engkau
dipakai menjadi alat Tuhan. Sampai pada waktunya engkau bercahaya di masa akhir-akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.